Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tema 4 subtema 3 kegiatan ekonomi. Ini mohon maaf jarang untuk update untuk upload video. Ini saya coba lagi untuk menjelaskan lewat video. Mohon untuk disimak sampai dengan video habis supaya bisa lebih memahami materi pelajaran yang ada. Ini pada subtema 3 ini tidak semuanya, ini mungkin hanya di pembelajaran 4 sampai 6 saja. Jadi untuk penjelasannya saya gabung, nanti tinggal mengerjakan soal-soalnya. Ini barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Jadi contohnya mungkin telur atau ayam atau ikan itu merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain adalah petani, peternak, nelayan, dan tukang jahit. Jadi tentunya tidak hanya ini saja, masih ada lagi. Contohnya lagi tukang kayu. Itu jadi yang menghasilkan barang. Petani, peternak, nelayan, dan tukang jahit. Tetapi selain pekerjaan yang menghasilkan barang ini ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut. Ini mungkin bisa tentara, itu juga termasuk jasa. Ada lagi servis motor, itu juga menghasilkan jasa. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Jadi pekerjaan itu ada dua, menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Contohnya yang menghasilkan barang itu tadi petani, peternak, nelayan, dan tukang jahit. Kalau yang jasa, dokter, polisi, guru, pemangkas rambut, tukang servis itu juga termasuk jasa. Materi selanjutnya, manusia adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Yaitu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kalau ada pertanyaan yang mungkin seperti ini, mengapa manusia disebut makhluk sosial? Jawabannya ini, karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus selalu menjalin kerukunan dengan teman-teman di sekolah. Agar di dalam kelas tetap terjalin kerukunan, maka perlu adanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat secara musyawarah. Jadi musyawarah itu adalah keputusan yang diambil secara bersama-sama, yaitu seluruh anggota kelas. Ketika kesepakatan kelas dibuat, maka seluruh siswa di kelas itu harus mentaati kesepakatan yang telah dibuat. Nah, ini contoh kesepakatan di kelas. Mungkin semua siswa hadir di sekolah paling lambat 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Siswa yang piket harus datang lebih awal. Siswa yang terlambat harus minta izin kepada kepala sekolah sebelum masuk kelas. Siswa harus menjaga ketenangan kelas. Semua siswa dilarang mengejek dan menghina teman lain. Semua siswa harus mengerjakan PR di rumah. Ini contoh beberapa kesepakatan kelas. Tentunya masih banyak lagi kesepakatan kelas yang lainnya. Jika sudah ada kesepakatan kelas seperti ini, jadi kita sebagai warga kelas harus mentaatinya. Misalnya, kalau atau mengumpulkan pekerjaan 1 minggu minimal atau maksimal itu 3 kali, tidak boleh ada merahnya. Kalau lebih dari 3, nanti ada konsekuensinya. Itu harus ditaati jika sudah menjadi kesepakatannya. Terus lagi kesepakatannya, jika ulangan tidak boleh mencontek atau tidak boleh minta bantuan, itu juga harus ditaati walaupun pada saat ini mengerjakan ulangannya tidak di kelas. Jadi seakan-akan bayangkan Anda itu ada di kelas. Jadi kalau tidak bisa, ya tidak bisa minta bantuan siapa-siapa. Jangan dimanfaatkan di rumah tetapi minta bantuan. Selanjutnya, kegiatan ekonomi. Ini jika penting atau dirasa penting bisa dicatat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan orang dalam bidang ekonomi.
untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi secara garis besarnya meliputi ada tiga. Jadi kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi itu apa? Produksi adalah kegiatan menambah faedah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi dibagi menjadi dua macam, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Jadi kalau namanya produksi itu adalah kegiatannya, sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Jadi ada dua istilah, produksi dan produsen. Kalau produksi itu kegiatannya, kalau produsen itu orangnya. Produksi barang yaitu kegiatan menambah faedah dengan mengubah sifat dan bentuknya. Hal ini terdiri dari barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi siap untuk dikonsumsi langsung. Barang modal digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Contoh, membuat kerajinan batok kelapa, membuat makanan dan kebutuhan lainnya. Kalau langsung dikonsumsi tentunya membuat makanan ini. Tetapi yang barang modal contohnya juga bisa HP, laptop, komputer seperti itu. Yang kedua ada produksi jasa, yaitu kegiatan menambah faedah suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Contoh sebuah pagelaran seni, angkutan barang, perbankan itu menghasilkan produksi jasa. Yang kedua distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi adalah kegiatan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Jadi kalau produksi tadi produsen, kalau distribusi distributor. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan manfaat, utility atau waktu, tempat, dan pengalian hak milik. Contoh kegiatan distribusi yaitu kegiatan perdagangan di pasar, toko minimarket, pelabuhan. Contohnya orang yang kerja di distribusi itu sopir truk, itu kan mengantar barang. Jadi orangnya disebut distributor, kalau kegiatannya disebut distribusi. Apa saja distribusi? Yang A. Pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah. Yang B. Menstabilkan harga barang. Jadi harga barang di Jawa dan di Kalimantan itu sama. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan, menjaga kesinambungan kegiatan produksi, serta mempercepat sampainya produksi ke tangan konsumen. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fungsi dari konsumsi adalah agar kelangsungan hidup tetap terjaga. Jadi, tiga kegiatan ekonomi ini saling terikat. Kalau salah satunya tidak ada, maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan. Seperti tadi, konsumsi itu adalah kegiatannya, sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Jadi, jika tidak ada konsumen, tentu saja barang atau jasanya akan membludak banyak karena terus diproduksi. Begitu juga jika banyak konsumsinya, produksinya tidak ada, juga akan langka barangnya. Kalau tidak ada distribusi atau distributor orangnya yang berarti itu barang tidak akan sampai ke konsumsi. Cukup sekian penjelasannya, semoga paham. Jika belum paham, bisa di-download video ini untuk ditonton secara berulang-ulang. Terima kasih, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.